syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021 dapat dilaksanakan pleno PKK Kabupaten Jombang. Dan dalam hal ini kebetulan nantinya akan diisi oleh Bapak Zulaimi. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Karir mungkin bisa gagal, bisnis bisa gagal, tapi masih bisa diulang. Tetapi kalau mendidik anak harus berhasil, karena kalau gagal tidak mungkin diulang. Tidak mungkin diulang. File materi nanti kan diizinkan untuk peserta bagi yang mengcopy. Siapakah sebenarnya remaja dan anak milenial itu? Judulnya adalah tadi kalau kita kembalikan judulnya apa? Bagaimana agar generasi anak dan remaja milenial itu tangguh dan berkarakter. Ibu, ini ada beberapa kelompok generasi. Kita ini kira-kira masuk yang mana ya? Ada generasi yang ini bombers, ada generasi X, ada generasi Z, ada generasi Z, dan ada generasi yang terbaru yang Alpha. Ini di dunia ilmu pengetahuan dikenal nama-nama generasi seperti itu. Milenial itu yang mana? Dan kita ini termasuk generasi yang mana? Kita memaknai dulu generasi milenial. Kita lihat. Memahami generasi milenial, generasi itu adalah manusia, penduduk yang lahir dalam kurun waktu yang sama. Ada pendapat dari Edward Carsten dalam bukunya The Lucky Few, ini mengatakan ya, generasi milenial adalah mereka yang lahir tahun 1983 sampai dengan 2001. Tadi saya gambarkan di depan generasi milenial, ada gambarnya banyak tangan memegang HP. Banyak tangan yang memegang HP. Itu ciri khas generasi milenial. Sebenarnya yang namanya laptop, tablet, itu di zaman Kolo Bendu sudah ada loh. Sudah ada. Ternyata di zaman Kolo Bendu, zaman biyen itu sudah menggunakan laptop. Ini yang dipegang ini. Sabak. Ya Allah, sabak. Nulisnya bukan pakai kapur yang bagus itu. Grip. Iya, grip. Nah, sekarang ini muncul lagi sabak-sabak itu. Generasi milenial sabaknya seperti ini, Ibu. Sabak modern, ya. Benar. Mari kita ingatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Apakah tidak boleh pegang HP? Boleh, tapi ini kita harus bijak dalam menggunakan HP. Kita harus bijak dalam menggunakan HP. Semoga HP bisa memberi manfaat kita, tidak melalaikan kita. Mari solusi agar generasi milenial kita di dalam keluarga kita ini karakternya luhur, imannya kuat, tangguh. Satu, dekatkan anak-anak sejak kecil dengan Al-Quran. Yang nomor dua, ajari mereka sholat sejak dini. Yang ketiga, ibu, bapak, ibu, apa? Budayakan mereka untuk bersedekah. Yang keempat, jangan lupa ridhollah fi ridhol walidain. Dan yang kelima, anak dan remaja milenial atau anak sekarang ini belajar dari kehidupan. Resep untuk mencetak anak yang tangguh adalah 5 hal tadi. Prosesnya ndak bim salah bim, abrakadabra. Pakai proses semuanya di pendidikan yang utama dan pertama di mana?
keluarga, baru sekolah, baru masyarakat. Moga-moga generasi penerus kita, dari keluarga kita, Allah jadikan menjadi generasi yang tangguh, yang berakhlakul karimah. Ilmunya, ilmu yang manfaat. Allah menjamin rezekinya halal, banyak barokah. Jadi yang solih dan solehah. Nun sewu Pak, nama saya Siti Umaroh dari Pokja 1 Kecamatan Bareng. Nggih, badhe tanglet bagaimana mengatasi anak yang sudah terbiasa pegang HP gitu loh Pak, nggak bisa tidur kalau nggak nonton video Upin Ipin, video anak-anak, lah terus merubahnya itu ya nyuwun bimbingannya Pak, nggih, matur suwun. Ibu, bagaimana anak kita yang sudah kecanduan HP? Dia dulu mulai kecanduan tidak serta pegang HP pertama langsung kecanduan, enggak tahu? Betul enggak? Mulai proses kan? Lama, maka untuk mengurangi itu juga prosesnya enggak bim salah bim. Mulai dialihkan, coba panjenengan sesuatu saat untuk mulai pertama cari cerita yang bagus. Nah, HP-nya diletakkan dulu di situ. Coba ini ada cerita menarik. Dia kalau mulai senang dengan cerita itu, dia sudah lupa HP kemudian ketiduran. Bukankah si anak yang penghafal Al-Quran itu juga sebelum tidur, selain dibacakan Al-Quran juga cerita. Kalau dia tertarik dengan cerita, berarti tantangan panjenengan besoknya harus mencari cerita lagi. Di mana dapatkan cerita yang bagus-bagus? HP juga, googling, ya. Ketika anak saya TK, Rahma-Rahmi TK, makemnya susah. Saya yang mengendalikan tidak bisa, ibunya tidak bisa. Saya titip ke guru TK-nya. Bu, Rahma-Rahmi ini makemnya agak susah, nyuwun tulung panjang damelaken cerita. Diceritakan oleh guru TK-nya bahwa ada 2 binatang di hutan, satunya pinter maem, sitoke gak pinter. Ada harimau yang gak pinter maem, keterkam dan sebagainya, masuk. Berbagai cara, Bu. Berbagai cara untuk mempengaruhi anak-anak. Umurnya berapa, Bu, yang dimaksud anaknya? Masih, 13 panjangan, ceritanya jangan kancil nyolong timun lagi. Harus beda. Ganti timun nyolong kancil. Jadi cerita yang berbeda. Jadi sesuatu yang lain yang menarik. Ajak beraktivitas, nanti akan lelah, tidurnya cepat, itu juga bisa, macam-macam. Ya, jadi untuk menghilangkan sedikit demi sedikit. Terus untuk anak-anak kita minta tolong HP-nya dicek isinya. Kalau ada konten yang berbahaya segera dihapus.